Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri mulai dari saya Alfian Pancanugraha dengan NIM 2019-11303 dan dilanjut Friska Dila Aulita dengan NIM 2019-11424 dan Lukman Diwan Pratama dengan NIM 2019-11693 dan terakhir Muhammad Ilham Maulana dengan NIM 2019-11747. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai Global Marketing Decision. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengkaji pemahaman pengambilan keputusan memasuki pemasaran global. Yang kedua, mengkaji pemahaman pendekatan pengambilan keputusan melalui strategi permasalahan global yang secara ilmiah dan praktis dapat diterapkan bagi perusahaan Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Yang terakhir, mengidentifikasi keputusan melalui strategi pemasaran global agar perusahaan Indonesia dapat unggul dalam persaingan globalisasi. Slide kedua, pendahuluan. Pasar global yang berkembang pesat saat ini diakibatkan adanya persaingan pasar global yang membantu pertumbuhan perekonomian dunia. Ada bermacam-macam persaingan perekonomian beralih dari perebutan pangsa pasar atau market share menuju perebutan pangsa peluang atau opportunity share. Menurut Hamel atau Prahalat dalam referensi Ginting 2008, ada dua aspek alasan yang menyebabkan suatu organisasi bisnis gagal bersaing, yaitu 1. Gagal ke luar negeri dari kungkungan masa lampau, yakni kemampuan meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati keputusan melalui strategi bisnis saat ini. Kedua, gagal untuk memprediksi masa depan, yakni menciptakan masa depan dengan proses pembelajaran kolektif yang mampu mengintegrasikan kompetensi inti yang bersifat unik. Dalam hal ini, yang paling berguna untuk merebut peluang pasar peluang atau opportunity share. Globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi semua perusahaan yang ingin masuk di pasar global. Oleh karena itu, perusahaan dituntut menerapkan keputusan melalui strategi pemasaran global sehingga berdampak pada keunggulan bersaing di pasar lokal, yaitu tempat produk perusahaan dipasarkan. Dengan adanya permintaan yang memiliki karakteristik berbeda, maka penerapan keputusan melalui strategi pemasaran global yang sesuai dengan kondisi pasar sangat diperlukan. Keputusan ini dikenal dengan adaptation marketing strategy. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Friska Dila Aulita, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai permasalahan yang ada pada perusahaan di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah banyak perusahaan di Indonesia yang belum cukup mampu menghadapi persaingan di pasar global. Dan bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pada konsep keputusan melalui strategi pemasaran global, standarisasi merupakan salah satu pendekatan yang bisa diterapkan untuk meraih daya saing pemasaran di Indonesia, terbukti dari masuknya produk berstandar internasional ke Indonesia. Itu adalah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah globalisasi. Globalisasi berupaya melakukan universalisasi sistem dunia atau world system sehingga semua negara memiliki sistem yang homogen secara global.
Globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan, seperti politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia, atau tanpa batas. Globalisasi sebagai proyek negara-negara adikuasa untuk menjalankan perekonomian kapitalis. Kesimpulannya, globalisasi adalah penyeragaman berbagai aspek kehidupan pada masyarakat dunia, sehingga batas wilayah menjadi kabur di setiap negara. Negara globalisasi merupakan sebuah proses perubahan yang melibatkan bidang politik, ekonomi, sosial budaya, geografi, dan teknologi yang mampu mengintegrasikan keseluruhan belahan wilayah dunia, sehingga memperpendek dan mempersingkat jarak dan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran. Ada beberapa pengertian dari pemasaran. Yang pertama, pemasaran merupakan sebuah konsep ilmu dalam keputusan melalui strategi bisnis yang bertujuan untuk mencapai kepuasan berkelanjutan bagi stakeholder. Kemudian, marketing as the process by which companies engage customers, build strong customers relationship in order to capture value from customers in return. Kemudian, pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan rangkaian proses kegiatan suatu individu, kelompok, maupun organisasi, yaitu serangkaian aktivitas untuk merencanakan, menciptakan, menentukan harga, dan mengkomunikasikan nilai melalui proses pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen sampai pada akhirnya produk tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Kemudian, keputusan pemasaran global. Yang pertama, perusahaan global merupakan perusahaan yang mampu menjual dengan biaya relatif rendah di seluruh dunia dengan satu kesatuan keputusan melalui strategi. Yang kedua, para pendukung konsep keputusan melalui strategi pemasaran global standarisasi percaya bahwa konsumen di dunia ini memiliki kebutuhan dan keinginan yang relatif sama. Yang ketiga, keputusan melalui strategi pemasaran global yang mengakar kepada konsep kepuasan pelanggan. Dari ketiga bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan keputusan melalui strategi tersebut didasarkan kepada 7 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek standarisasi atau kustomisasi, hukum ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, pasar sasaran, budaya, dan persaingan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Maulana, NIM 2019 11747. Meneruskan dari Mbak Friska, bab halaman 11, konseptual model. Keputusan melalui strategi pemasaran global untuk pasar Indonesia terbagi atas 2 pendekatan, yaitu keputusan melalui strategi pemasaran standar. 2. Keputusan melalui strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi negara tempat bisnis perusahaan dipasarkan. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan metode yang mendeskripsikan hasil analisis masalah pemasaran global bagi perusahaan Indonesia guna bersaing di pasar global. Perolehan data dilakukan melalui metode riset keputusan. Data sekunder bersumber dari berbagai informasi yang diperoleh dari media internet terkait dengan pemasaran produk global yang ada di pasar Indonesia, sehingga didapatkan sebuah kajian ilmiah itu untuk mendapatkan sebuah model dalam keputusan melalui strategi pemasaran global di pasar Indonesia. Hasil dan pembahasan.
terjadi pergeseran dalam persaingan yang beralih dari perebutan pangsa pasar menuju perebutan pangsa peluang di era globalisasi. Seperti apa perusahaan yang unggul dalam persaingan, yaitu perusahaan yang mampu membaca potensi masa depan dan telah menyiapkan kemampuan secara dini guna menangkap potensi tersebut. Dibandingkan negara lain di dunia, Indonesia memiliki karakteristik keputusan global pasar yang jauh berbeda. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki tingkat keragaman yang sangat tinggi dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya. Menurut Viswanathan 2006, pendekatan keputusan melalui strategi harus memiliki asumsi bahwa di setiap negara memiliki karakteristik pasar yang berbeda-beda, sehingga keputusan melalui strategi pemasaran global yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kondisi pasar di suatu negara yang menjadi target pemasaran. Lalu bagaimana dengan perusahaan multinasional yang menargetkan pasar Indonesia? Baik, nama saya Lukman Diwan Pratama, NIM 2019-11693. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Pendekatan Adaptation of Marketing. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya unggulan seperti keindahan alam, kekayaan flora dan fauna, keramahan masyarakat, keunikan budaya daerah, dan seterusnya. Dengan perpaduan teknologi, kultur, dan reputasi, serta sumber daya manusia melalui collective learning akan dapat menciptakan suatu unggulan yang dapat bersaing pada tingkat mikro dan makro. Kebiasaan masyarakat Indonesia. Nasi adalah makanan pokok, teh adalah minuman favorit. Maka apa keputusan yang perlu diambil perusahaan multinasional dalam strategi pemasaran global agar dapat menguasai pasar tersebut? Kesimpulan. Pergeseran dalam persaingan global telah mendorong bagi semua produk-produk global untuk bersaing di pasar global. Perusahaan yang tidak berhasil menghadapi pasar global akan tersingkir dengan sendirinya. Banyak produk global yang masuk ke Indonesia dan menguasai pasar Indonesia. Secara politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan teknologi, kondisi pasar Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan lain. Dengan demikian, perusahaan global akan sukses bersaing di Indonesia jika mereka mampu mengemas strategi pemasaran global yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Strategi pemasaran global yang cocok diterapkan di Indonesia adalah penggabungan antara adaptation of marketing strategies dan standard marketing strategy. Diskusi kelompok. Pilihlah salah satu produk dari perusahaan lokal di daerahmu. Tentukan keputusan strategi pemasaran global yang perlu diambil untuk dapat memasuki pangsa pasar Indonesia. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.